Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ke channel kami alias family. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang sangat kami tunggu-tunggukan. Alia dan papanya sedang menuju ke airport naik kereta api untuk menjemput keluarga kami yang akan mengunjungi kami dari Indonesia. Alhamdulillah mereka setelah 5 tahun kami di Maroko, baru ini pertama kali kita dapat kunjungan jauh jalan keluarga kami datang dari Indonesia ke Maroko. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah mereka selamat sampai tiba di airport di Casablanca. Ini adik Alia pertama kali jumpa adik saya. Kita bukan pertama kalinya ya waktu kita keluar dari Maroko, keluar dari Malaysia kan. Alia umurnya baru 1,5 tahun. Jadi ini dia udah gede, udah ada memorinya, baru ketemu lagi sama uncle-nya adik saya dan sepupu saya. Jadi ini Alia excited banget. Ada adik mama saya, juga ada paman saya dan 2 orang sepupu. Alia ketemu kakeknya dan 2 paman-pamannya. Alhamdulillah juga ini udah sampai di rumah. Ini videonya saya ambil dari rumah di tingkat 3. Seneng banget melihat keluarga udah sampai di rumah. Sampai aja di rumah langsung kita bongkar cover mau cari oleh-oleh. Ini memang kebiasaan ya teman-teman, kalau ada yang jalan-jalan gitu, ada yang datang kita nggak tahan. Ini dibawain dari rumah di Malaysia semua barang-barang aku yang dari dulu-dulu waktu SMP SMA gitu. Ini catatan surat-surat, kartu-kartu ulang tahun dari teman-teman sekolah dulu masih disimpan kan. Jadi ayahku di Malaysia dibungkusin, dibawain semuanya dibawain dan diantar ke Maroko. Alhamdulillah senang banget, rumah udah rame orangnya lagi, ada keluarga yang datang. Ini Alia sibuk buka-buka kado titipan. Kita belanja pakai Shopee di Malaysia, adik aku bawain satu persatu titipan belanjanya, kado-kado dari keluarga-keluarga yang lain juga ada. Terus makanan-makanan yang kita rindu-rinduin itu ada banana cake dari di Malaysia, kebanyakannya dari Malaysia juga ada, dari Indonesia juga ada. Itu ada tart nenas. Wah, memang benda-benda yang semua aku rinduin banget. Udah 5 tahun tinggal di Maroko. Akhirnya bisa ketemu juga dengan keluarga lagi, bisa mencicipi makanan-makanan yang udah yang rindu-rindu gitu ya. Alhamdulillah. Ini Alia dapat kado mukena dari sepupu aku. Seneng banget ya. Semoga menjadi anak yang soleha, yang menjadi anak yang menjaga sholatnya ya. Amin ya Allah, amin. Nah ini dia, Masya Allah, Masya Allah. Nih kado berikutnya buat Alia juga. Ini baju kurung dari Malaysia. Dan ini juga buat Alia, alat-alat tulis. Ini baru papanya Alia dapat untuk phone holder. Ini baju kurung Alia tadi. Ini alat-alat tulisnya, Masya Allah. Ini dapat kacamata untuk papanya Ahmad, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada teh dibawain jauh dari Kashmir sampai ke Malaysia, terus sampai ke Maroko juga akhirnya. Ya, ini chopping board dari toko papa. Alhamdulillah kebagian juga ya. Nah, ini ada Milo dari Malaysia. Ini Alia buka lagi kado dari sepupu. Aku dirajut sendiri ini tas tangannya, Masya Allah, Alianya seneng banget karena dapat handmade bag.
Ini hadiah yang paling penting aku dapat. Ada dapat rendang, masya Allah, tabarakallah. Dan ini ada kacang teri, tempe kacang teri. Akhirnya selesai urusan bongkar-bongkar tas, kita langsung makan. Ini hidangan kita hari ini. Segini dulu video untuk hari pertama keluarga aku sampai di Maroko. Stay tune ya teman-teman buat video selanjutnya petualangan keluarga aku di Maroko. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel Alia Family. Di video kali ini, keluarga Indonesiaku bertemu dengan keluarga Marokoku. Kami diundang makan siang ke rumah ayah mertuaku. Jadi kita lihat bagaimana hidangan masakan Maroko yang asli, khas masakan Maroko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. سليم Alhamdulillah, انت بخير؟ لاباس شوية؟ الحمد لله الحمد لله. انا سلامة العائلة الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah, ini hidangan pertamanya, daging kambing dan dihiasi dengan buah pruni dimasak dengan madu dan serbuk kayu manis. Itu ditaburi juga biji bijan dan ada juga telur puyuhnya untuk sebagai hiasan. Dan kacang badam kacang almond yang sudah dikupas kulitnya dan digoreng sedikit. Masya Allah, hidangan ini namanya laham bil barkok dan memang ini hidangan khas untuk acara-acara kayak seperti ada pernikahan atau ada undangan tamu yang spesial. Masya Allah, alhamdulillah. Sesudah menu utama dihidang ke yang kedua, ini pencuci mulutnya. Ini nasi tapi udah dimasak dengan pakai susu, nasinya dimasak. Jadi dan ditabur kulit manis dan sekelilingnya itu kacang badam, kacang almond yang sudah digiling. Sesudah pencuci mulutnya yang manis, kita dihidangkan buah-buah yang segar. Alhamdulillah. Dan hidangan terakhir di sesudah
menu utama, pencuci mulut, buah itu adalah teh Maroko dan kue-kuean atau ada cookies juga biskuit-biskuitan khas Maroko. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Katanya teh ya tadi. You should open one more button now. Another one. قلت لك تفتح البطولة أخرى ده. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah. Jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya jadi teman-teman akan diberi notifikasi untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi ke channel Alias Family. Di hari ini kita mulai dengan sarapan dengan teh Maroko yang ada daun mintnya. Ada juga roti, kalau di Malaysia namanya roti canai, di Indonesia namanya roti Mariam, kalau di Maroko namanya semen. Ini campuran breakfast ala Maroko, Indonesia dan Malaysia. Hari ini kami lanjutkan dengan perjalanan menuju ke Rabat, ibu kotanya Maroko. Di tengah-tengah perjalanan kita stop untuk minum teh, minum kopi. Dulu ini rest areanya sangat cantik, penuh dengan kehijauan. Jadi kita tempat yang sangat indah untuk kita berehat di siang hari. Hari ini rencananya kita akan mengunjungi dua tempat. Yang pertama adalah Universitas Dar Al Hadith. Itu tuh sekolahnya Ustadz Abdul Somad waktu beliau pernah belajar di Maroko. Ini dia, di samping sekolahnya ada masjid. Jadi waktu kita sampai itu pas waktu azan zuhur, jadi kita masuk ke masjid dulu, kita sholat. Ini tempat beruduk perempuannya. Kalau dilihat teman-teman, semua ubin-ubinnya ini sebenarnya diukir dengan tangan. Dan lihat aja pintu-pintu dan langit-langit daerah kawasan masjidnya sangat cantik. Ini ubin-ubinnya diukir dengan tangan dan ditata rapi manually teman-teman, semuanya diukir dengan tangan dan ditata dengan tangan, diatur-atur kayak ala style Maroko ini. Keseniannya sangat tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Masjidnya sangat cantik teman-teman, sangat adem gitu ya, suasananya dan ukiran-ukiran kayunya juga sangat indah.
Jadi ini kita masuk ke bagian perempuan. Silahkan menikmati teman-teman pemandangan dari dalam bagian sholat perempuannya. Sesudah sholat kami langsung menuju ke bagian universitasnya. Dia right next to di sebelah masjid. Jadi ini kita masuk. Seluruh bangunan ini sangat mengagumkan. Keseniannya sangat indah dan memang kita masuk ke dalam itu terkagum-kagum dengan cantiknya ukiran dari kayu dan ukiran ubinnya yang di Maroko namanya zelij. Jadi zelij itu memang untuk digunakan untuk bangunan-bangunan yang khas Maroko, untuk masjid, untuk bangunan istana raja. Jadi ini sangat mengagumkan. Alhamdulillah tamu Indonesia saya sangat impress dengan pemandangan yang mereka lihat hari ini. Masjidnya dan juga ini bangunan universitasnya sangat indah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang kedua, namanya Kasbat of the Udayas. Kasbat Udaya. Kasbat artinya benteng. Jadi benteng ini adalah dibangun oleh salah satu kerajaan di abad yang ke-12. Sekarang sudah menjadi salah satu turis atraksi di kota Rabat, yang juga masuk ke dalam UNESCO World Heritage Site. Kalau teman-teman lihat film Mission Impossible, film Tom Cruise yang terkini, ada syuting juga di lokasi yang kita akan menuju sekarang, namanya Kasbat of the Udaya. Ini kita menuju. Jadi Rabat itu dia di pinggir, Kasbah ini dia di pinggir laut. Jadi ini kita melewati. Kita masuk ke parkiran dan ini kita bisa lihat langsung Laut Atlantik. Ini dia bangunan bentengnya. Di dalam ada museum, ada taman, dan juga ada perkampungan yang seperti kota lama Maroko, penuh dengan bangunan biru, pintu putih, bangunan putih, ada pintu warna biru. Jadi seperti di Chefchaouen gitu. Ini pintu utama, main gate untuk dekorasi di Bab Al-Kabir namanya, pintu besar masuknya. Ini jadi kita masuk untuk melihat di tepi sungai. Jadi kita masuk ini ada masjid yang telah dibangun waktu
waktu di abad 12 juga, masih ada sampai sekarang. Dan ini ada beberapa dibangun pertokoan gitu ya untuk atraksi-atraksi turis sekarang. Ada beberapa penjual jus, ada kafe gitu, ada yang menjual pernak-pernik, aksesoris, dan untuk oleh-oleh souvenir gitu ya teman-teman. Sampai di sini kami di pinggiran bentengnya, kami menikmati pemandangan sungai yang bertemu dengan laut Atlantik. Sesampainya kami di bawah tangga untuk menuju ke parkiran, kami ketemu grup musikal Maroko. Segitulah perjalanan kami di Rabat untuk hari ini. Ini kami menuju jalan kembali ke Casablanca, menikmati jalan sepanjang laut, sepanjang kostal sampai kita di Casablanca insyaallah. Semoga teman-teman menikmati video kami kali ini dan tunggu untuk video kami selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi ke channel Alia Family. Di video kali ini kami mau drive dari Casablanca ke Marrakesh. Perjalanannya kira-kira mengambil masa 3 jam, tapi karena kita stop di beberapa rest stop untuk makan siang, untuk sholat, untuk freshen up, jadi kita ambil masa yang lebih lama, tapi perjalanannya kurang lebih sepanjang 240 km. Saya lihat kembali di video-video yang itu jam kita keluar dari rumah jam 1 siang, makan siangnya di rest stop jam 3-an. Alhamdulillah jalannya nggak begitu sibuk, nggak macet, jadi kita santai aja di jalan menikmati pemandangan. Teman-teman juga selamat menikmati pemandangan perjalanan kami dari Casablanca ke Marrakesh. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki kota Marrakesh. Kita sampai di Marrakeshnya kira-kira jam 6 sore. Jadi dari Casablanca ke Marrakesh kami mengambil masa 5 jam plus dengan stop untuk sholat zuhur dan sholat asar, makan siang juga. Alhamdulillah. Perbedaan yang sangat kentara kita bisa lihat dari Casablanca dan Marrakesh adalah bangunan-bangunan di Marrakesh hampir semuanya dicat dengan warna kecoklatan seperti ini. Jadi itu sangat berbeda dengan di Casablanca. Dan juga warna taksinya juga kelihatan berbeda. Kalau di Maroko ini memang setiap kota warna taksinya beda-beda ya teman-teman. Jadi di Casablanca taksi yang kecil warna merah dan taksi yang besar warna putih. Kalau di Marrakesh kelihatan taksi yang kecilnya ini seperti ini di depan warna kuning,
dan yang besarnya taksi besar karena kayak warna peach gitu, karena kayak seperti warna bangunan-bangunan di sini. Ini kita sudah mulai masuk di dalam kota, kelihatan sangat ramai walaupun saat ini belum musim libur lokal dan belum musim, kalau musim panas bulan Juli, bulan Agustus itu kan sekolah-sekolah pada libur di Maroko, dan juga orang di Eropa juga pada libur. Jadi banyak sekali turis dari Eropa dan turis lokal, turis domestik juga. Tapi sekarang walaupun masih bulan akhir Januari atau Februari, tapi di Marrakechnya rame banget sama turis-turis. Kami menemukan satu tempat untuk parkir mobil di luar keramaian soalnya kita kan mau masuk ke tempat yang terkenal di Marrakesh itu namanya Jema' Al-Fna, Masjid Al-Fna. Di situ tuh seperti kayak ada lapangan yang luas dan mereka situ jual-jualan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita cari tempat parkiran dan kita tinggalin mobil di situ. Jadi ini kita jalan menuju ke Jema' Al-Fna. Di gang-gang kecil-kecil ini kebanyakan riad, ada banyak hotel-hotel di dalam. Walaupun dari luar kelihatannya sempit-sempit begini, tapi di dalam ruangan di dalam ini seperti kayak perumahan gitu, dan mereka bikin dekornya memang tradisional Maroko, khas Maroko, dan sangat cantik-cantik. That's pretty.
kepalanya geleng. Sesudah kami sholat maghrib, langitnya udah kelihatan udah gelap, udah jadi ini udah makin malam hari. Kami cari tempat mau duduk, mau minum teh, Moroccan tea. Kemana-mana harus ada minum teh ya di sini kalau udah di Maroko. Jadi ini sambil jalan-jalan kita cari tempat untuk minum teh. Try lah. Di sini kebanyakan kebiasaan di Maroko suka kasih gula yang seperti ini udah balok-balok gini ya teman-teman. Jadi mungkin supaya lebih gampang satu blok gitu bisa langsung masuk ke tekonya ya, nggak tahu juga kenapa. Jadi ini kita karena nggak semua minum teh pakai gula, jadi kita mau pecahin itu blok, mau kita semua coba satu persatu coba mau pecahin bloknya itu, tapi ternyata nggak bisa, sampai akhirnya Ahmad orang lokal sendiri yang ambil dan dia berhasil untuk pecahin. Ini di sore hari kita minum tehnya ditemanin dengan sup harira. Sup ini sangat terkenal di Maroko, apalagi kalau musim dingin ya teman-teman. Jadinya supnya hangat-hangat, sup dari tomat gitu ya. Dan untuk bulan puasa juga sangat suka orang Maroko makan minum sup harira. Dan ini juga ada roti Mariam, roti semennya yang ada isi sayur-sayuran dan bawang, tomat gitu. Jadi rotinya ada isi. Jadi ini snack untuk teman yang sesuai untuk makan waktu sore, untuk minum teh dan juga makan harira, sup harira. Sesudah minum teh kami jalan lagi ke dalam kota untuk mencari hotel. Dan alhamdulillah kita dapat apartemen ini untuk malam ini. Jadi apartemennya ada 2 kamar, ada 1 kamar mandi, ada dapur juga, dan juga ada ruang tamunya penuh dengan sofa gede gitu, dan dihiasi dengan marmer khas Maroko, desain ala Maroko. Sesudah kita settle semua di hotelnya, di apartemennya, kami jalan keluar untuk mau menikmati lagi suasana hingar-bingar di dalam pasar. Lahap ya. لا عادي فاشي ya. Keesokan harinya pagi-pagi kami keluar lagi mau cari sarapan, mau lihat juga
suasana Marrakesh apa masih seperti tadi malam ya teman-teman. Tapi ini kita lihat yang restoran-restorannya udah mulai buka. Sebagian toko-toko juga udah mulai, dan orang-orang turis-turis pun sudah mulai berjalan-jalan di sekitar pasar tadi, di sekitar Juma' al-Fna. Tapi ini lapangan Juma' al-Fna yang semalam ke waktu sore-sore, mungkin sesudah asar baru mereka mulai jualan. Tapi ini yang tempat restoran-restoran semua semalam pagi-pagi udah nggak ada lagi. Ini udah sangat kosong. Ini waktu kita sambil jalan, salah satu penjual jus kasih kita itu sampel untuk percobaan kayak tes gitu, dan kita coba memang sangat fresh buahnya, jus strawberry dengan jeruk tanpa air gitu, jadi dia kental dan manis. Alhamdulillah kayak manisnya itu sangat fresh. Jadi karena kita udah coba rasa enak, ya udah kita langsung beli aja. Ini kita masuk ke dalam pasar yang lebih dalam. Jadi ini semua penjual-penjualnya udah mulai buka bersih-bersih toko mereka. Alhamdulillah. Dan ini pasarnya disediakan oleh pemerintah, dibikin dengan suasana tradisional Maroko gitu, dengan hiasan-hiasannya, pintu-pintu dan atapnya itu juga kelihatan kan teman-teman, hiasan Maroko. Dan semua barang-barang yang dijual di sini ini sepertinya khas Maroko gitu ya. Jadi kita melihat jualan itu seperti mata itu kayak nggak tahan. ladies, bapak-bapak pun yang belanja banyak juga. Jadi memang nggak tahan lihat warna-warni. Dan berakhirlah tour kami di Marrakesh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video saya. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Sampai di video selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.